Terus ada perubahan seperti anak kalau mau masuk sekolah suka berbaris dulu, dan setelah itu masuk kelas baca-baca surat pendek sama artinya, dan pada guru-guru yang lain memberi contoh kedisiplinan di waktu, yaitu intinya Pak Agus itu lebih ditingkatkan lagi iya, untuk selalu berkolaborasi dengan teman sejabat. Ya, komunikasinya Komunikasi. mungkin lebih intens lagi ya, Bu, Iya, ya. iya. Jadi agar si aksi nyata yang dilakukan di kelas Pak Agus bisa ditularkan kembali kepada Teman-teman sejawat. sejawat. Iya. Pak Agus belajarnya untuk kedepannya seperti apa? Jadi lebih baik, sama juga pengetahuannya jadi lebih banyak, supaya pengetahuannya jadi lebih banyak. Oke, apa yang Aditya rasain setelah ada perubahan Pak Agus mengajar yang dulu ada 2 bulan yang lalu yang sebelum ada menghafal Al-Quran sama sekarang? Perasaannya gimana? Saya lebih senang. Lebih senang. Bukan hal yang sama juga pasti gitu ya. Jadi saya juga sedikit demi sedikit menerapkan, tapi belum bersama orang tua, sedikit demi sedikit di sekolah. Jadi 3 surat sebelum belajar diterapkan untuk dibaca anak-anak gitu, sambil diingat gitu, yang dari kelas 1 sampai hafalan sekarang yang harus dipelajari. Termotivasi ya, terutama untuk anak kelas 1 yang baru masuk, kebanyakan kan ada yang di PAUD dulu, ada yang tidak. Basicnya kan dia agak kurang. Nah di kelas 1 juga dibiasakan sebelum belajar, biasakan membaca surat-surat pendek dulu, tapi dari kelas 1 belum bersama terjemahannya, baru sekedar pelafalan surat pendeknya aja. Jadi saya biasakan dari sekarang kalau misalkan bawa pensil, bawa sendiri, terus kalau misalkan penghapus usahakan punya sendiri gitu sih. Kalau kelas 1 juga sama, masih belum terlalu diwajibkan ya Bu, itu masih tergantung anaknya sih. Kalau Karena yang durasi waktu juga ya di iya, kelas ya, gitu, karena dulu tidak ada sebentar. jeda itu. Jadi kalau yang masih anaknya berminat bawa sendiri silahkan. Iya, kalau ada juga yang enggak, jadi tidak diwajibkan. Oh, jadi memang karena mungkin kesimpulannya adalah di kelas 4 itu kan durasi belajar itu lebih panjang, lebih lama. betul, ya. Jadi mungkin kemungkinan untuk anak memerlukan air minum memang ada gitu ya. iya, Kalau betul. untuk kelas 1 dan kelas 2 memang karena durasinya sedikit, pendek, Iya. jadi sebentar pulang. Iya, gitu. betul. Gitu. Nah mungkin itu juga mungkin insya Allah jadi pembiasaan yang baik juga ya. Kalau Iya, diterapkan betul. nanti di kelas 1, di kelas 2 itu juga menjadi awal pembiasaan yang baik. Jadi pembelajaran itu memang bermakna ketika dia tahu. Iya, betul. Ya, konsekuensinya ya memang nyata. Gitu. Capaian yang sudah diperoleh. Nah, capaian karena ini ada komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu sekarang mulai istilahnya terhadap kegiatan sekolah anaknya itu mulai ada perhatian. Karena ada tuntutan setiap surat pendek itu 1 minggu 1 kali harus hafal. Nah, dulu itu sempat begini, yang sudah hafal baru 3 surat itu saya tes, kemudian dikasih reward berupa sertifikat. Itu sebenarnya iseng. Tapi ada dari orang tua yang lain yang protes, Pak, anak saya juga bisa katanya. Ya kalau bisa silahkan, nanti saya kasih lagi. Pada akhirnya di akhir kemarin semester sebelum dibagi rapot itu ada tes dulu, ya, prasyarat sebelum dibagi rapot, dan bertambah dari yang tadinya 3 orang hafal sekarang menjadi 8 orang, dan itu menjadi capaian dan catatannya dimasukkan ke dalam rapot sebagai capaian. Di kelas ini lebih banyak melibatkan siswa itu sebagai mitra belajar. Jadi banyaknya itu pendekatan yang memang selalu bertanya dulu bagaimana sih belajar yang enak itu gitu. Boleh nggak misalnya kita nggak pakai bangku karena kita keadaan seperti ini? Ya siap katanya. Terus karena gini, ini kan kita duduk terus di atas lantai, dingin nggak? Dingin Pak, gimana nih solusinya? Karena kalau pakai karpet seperti ini kan ini sudah kotor, harus dicuci dulu. Kalau saya tawarkan gini, bawa sajadah nggak apa-apa ya? Loh nggak apa-apa Pak, sajadah dibuat duduk nggak apa-apa. Sekalian kita belajar sholat duha karena sudah dikasih ini doa setelahnya gitu. Sekalian praktek. Sekalian praktek gitu. Jadi sekarang anak-anak itu
itu duduknya ya bawa sejadah sendiri. Nah sekarang Bapak bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan cipta rasa karsa si anak-anak gitu? Nah, untuk meningkatkan cipta karya dan karsa tentunya dalam pembelajaran itu sendiri lebih ditekankan bagaimana anak bisa terhadap materi itu ya bisa menguasai. Terus di samping itu dalam meningkatkan rasa juga ditekankan di kelas ini kan ditekankan adanya keyakinan kelas. Nah, di sana banyak sekali nilai yang harus diterapkan gitu, terkait kedisiplinan, ya, menghormati antar sesama, dan yang lainnya juga ditekankan kegiatan-kegiatan seperti permainan gitu, supaya anak itu tidak jenuh dalam belajar. Strategi yang digunakan di kelas itu seperti apa? Nah, strategi dalam menunjukkan nilai ini kan penting sekali bagaimana anak didik itu pasca pandemi bisa menunjukkan sikap disiplin. Nah, ini makanya sebelum masuk kelas anak itu dibariskan terlebih dahulu sambil belajar merapihkan diri sendiri, sambil menyiapkan perlengkapan belajar gitu, mulai dari alat tulis, terus masker dan semacamnya. Ditambah lagi pembiasaan membawa air minum sendiri dari rumah. Jadi sebelum masuk kelas pun anak dipersiapkan supaya mereka disiplin.